Drone telah berevolusi selama bertahun-tahun dan menjadi alat yang sempurna. Bukan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu dan hobi kita, tapi juga pada bidang profesional seperti fotografi udara, pengawasan, pertanian, dan logistik. Namun, apa yang membuat rancangan dari drone ini sangat baik dalam menghandle banyak medan? Dan bagaimana drone ini bisa bergerak dengan sangat cepat? Nah, di video kali ini kita akan mempelajari aspek desain mekanis drone secara mendetails, bersama dengan elektroniknya, pengontrol, sensor, algoritma cerdas, dan bahkan teknologi satelitnya. So, langsung aja mari kita mulai perjalanan desain ini, dimulai dari drone primitif hingga drone paling modern yang beredar di pasaran saat ini. Mari kita mulai dengan drone yang paling sederhana, drone dengan satu baling-baling. Sebenarnya, drone dengan satu baling-baling menyediakan gaya angkat yang sangat cukup untuk membuatnya melayang di udara. Namun, drone ini tidak dapat dikendalikan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan hanyalah bergerak naik secara vertikal ataupun turun. Masalah lainnya adalah tubuh drone akan terus berputar ke arah berlawanan dari baling-baling. Ini merupakan konsekuensi dari hukum ketiga Newton tentang gerak, di mana pada kondisi ini kamu dapat melihat bahwa stator motor memberikan torsi yang diperlukan ke rotor. Dan menurut hukum ketiga Newton, rotor harus memberikan torsi yang sama besar tetapi berlawanan arah pada stator. Nah, karena stator terpasang pada tubuh drone, torsi reaksi ini akan menyebabkan drone berputar tak terkendali. Sedangkan jika kita menggunakan konsep selayaknya helikopter dan menambahkan kembali satu propeller kecil di bagian belakang, hal tersebut dianggap tidak efisien dikarenakan dapat menghilangkan filosofi dari drone yang mengutamakan kesederhanaan, efisiensi, dan kestabilan yang optimal untuk penerbangan otomatis. Dan seperti yang bisa kita lihat juga, bahwa dengan menambahkan baling-baling di bagian ekor untuk menanggulangi torsi reaksi, ini tentunya membutuhkan konsumsi daya tambahan tanpa memberi keuntungan yang signifikan. Walaupun begitu, drone tipe ini juga tetap ada walaupun hanya digunakan pada kondisi khusus. Contohnya seperti Black Hornet yang digunakan pada dunia militer dengan tujuan membuat drone yang ramping serta silent tanpa perlu memperhatikan sisi efisiensi dan penggunaan baterai. Oleh karena itu, untuk tetap bisa menjaga filosofi dari sebuah drone saat ini, drone dengan dua propeller pun dikembangkan. Salah satunya oleh sebuah perusahaan yang bernama Zero Zero Robotics, yang telah berupaya serius mengembangkan drone semacam ini. Dan seperti yang telah kita mention sebelumnya, mengenai tambahan propeller, bisa kita simpulkan bahwa semakin sedikit jumlah baling-baling, semakin rendah energi yang dikonsumsi oleh drone, sehingga memungkinkan drone untuk tetap terbang lebih lama di udara. Namun, masalah utama tentunya adalah pengendalian drone agar dapat terbang dengan kecepatan tinggi dan melakukan manuver tajam serta cepat membutuhkan tingkat kontrol, akurasi, dan stabilitas yang lebih tinggi pula. Dan berbeda halnya dengan helikopter, dengan penggunaan dua buah propeller, ini akan memberikan efektivitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan desain helikopter, walaupun hingga saat ini drone dengan dua propeller sekalipun masih dianggap kurang stabil. Oleh karena itu, mari kita mulai berharap dengan kemajuan algoritma pengendalian, drone dengan dua baling-baling akan mencapai stabilitas yang baik suatu hari nanti. Nah, sekarang bagaimana drone dengan dua propeller bisa menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan desain yang digunakan oleh helikopter? Kamu juga bisa melihat bahwa bila pada desain dua baling-baling berputar ke arah yang berlawanan. Dengan cara ini, torsi reaksi motor dapat dibatalkan, sehingga menghindari putaran tubuh drone yang tidak diinginkan. Selain itu, penggunaan dua propeller ini juga bisa membuat drone dapat bergerak secara vertikal dan horizontal dengan lebih responsif dan cepat. Hal ini tentunya lebih efisien jika dibandingkan dengan desain helikopter yang dimana propeller di bagian ekor hanya berfungsi untuk membatalkan reaksi torsi. Selanjutnya, bagaimana dengan desain tiga baling-baling? Desain tiga baling-baling sendiri jarang digunakan. Masalah utama dengan jenis drone ini adalah torsi reaksi motor yang lebih tinggi ke salah satu arah dan juga masalah prosesi giroskopik. Faktor-faktor ini menciptakan komplikasi yang tidak perlu dalam desain maupun algoritma kontrolnya. Oleh karena itu, desain drone selanjutnya pun lebih diminati. Yap, desain drone 4 baling-baling. Masuk ke drone dengan 4 baling-baling atau quadcopter.
di mana quadcopter sendiri biasanya memiliki rangka berbentuk H atau X. Sekarang, mari kita lihat bagaimana quadcopter melakukan manuver dengan memahami dinamika gaya yang menarik pada drone dan mencari tahu mengapa desain ini dianggap sebagai desain yang terbaik untuk saat ini. Kita bahas dari sisi gerakan basic dari flight dynamics atau degrees of freedom terlebih dahulu. Throttle adalah salah satu elemen utama dalam pengendalian drone. Throttle mengontrol daya angkat yang memungkinkan drone bergerak naik atau turun secara vertikal. Lalu throttle juga mengatur kecepatan putaran semua motor secara serentak. Di mana ketika throttle dinaikkan, maka motor berputar lebih cepat, menghasilkan daya angkat yang lebih besar sehingga drone dapat naik ke udara. Sebaliknya, ketika throttle diturunkan, putaran motor pun akan melambat dan drone mulai bergerak turun. Selanjutnya ada hovering. Ini adalah mode atau gerakan melayang. Pada mode ini, operator harus memastikan bahwa berat drone seimbang dengan gaya dorong yang dihasilkan oleh baling-baling. Dimana seperti yang bisa kita lihat secara detail ini, baling-baling menggunakan bentuk airfoil yang indah untuk menghasilkan gaya angkat atau kondisi ini disebut dengan thrust. Pitch. Untuk bergerak maju, kecepatan baling-baling depan dikurangi, sementara baling-baling belakang dipercepat. Penyesuaian ini menyebabkan gerakan pitch. Setelah kecepatan baling-baling kembali seimbang, drone akan mencapai gerakan maju yang stabil. Bayangkan kamu telah menyeimbangkan komponen vertikal dari gaya baling-baling dengan berat drone. Namun masih ada gaya horizontal yang tidak seimbang, yang mendorong drone ke depan. Gaya ini pun berlaku sebaliknya dengan gerakan saat mundur. Gerakan roll. Teknik serupa digunakan untuk gerakan roll. Sederhananya, gerakan ini dicapai dengan menciptakan ketidakseimbangan gaya angkat antara pasangan baling-baling kiri dan kanan. Sedangkan gerakan yang ketiga adalah gerakan yaw pada quadcopter yang dicapai dengan cara yang bisa dibilang cukup unik. Di awal video ini kita telah mempelajari tentang torsi reaksi motor dan pengaruhnya terhadap drone. Dan untuk menghindari putaran yang tidak diinginkan pada quadcopter, sepasang baling-baling diagonal berputar ke arah yang berlawanan dengan pasangan lainnya. Teknik ini sepenuhnya dapat membatalkan torsi reaksi. Namun jika kamu ingin melakukan yaw pada drone atau membuatnya berputar, kamu hanya perlu memastikan bahwa torsi reaksi tidak dibatalkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi kecepatan pada salah satu pasangan baling-baling diagonal. Karena torsi reaksi berbanding lurus dengan kecepatan baling-baling, penyesuaian ini menciptakan torsi reaksi bersih, memungkinkan drone melakukan gerakan yaw. Seperti yang sudah kita lihat barusan, quadcopter adalah jenis drone yang dianggap paling stabil. Dengan kemampuan untuk bergerak dengan kecepatan tinggi dan melakukan belokan tajam dengan cepat, drone ini digunakan secara luas di hampir setiap industri. Lalu selanjutnya, mari kita bahas tentang penggunaan propeller dan desainnya. Propeller pada drone dirancang dengan memperhatikan 5 faktor utama. Yang pertama, arah rotasi. Propeller dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan arah rotasinya, yaitu clockwise dan counterclockwise. Kombinasi atau hadirnya 2 variasi arah rotasi ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan drone, mencegah putaran tak terkenali, dan memungkinkan manuver yang presisi. Yang kedua adalah material. Tentunya material propeller mempengaruhi berat, daya tahan, dan performa. Contohnya plastik yang sering digunakan untuk drone pemula karena dianggap ringan dan murah. Sementara itu carbon fiber adalah pilihan untuk profesional karena kekuatannya yang tinggi dan efisiensi energi yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu jumlah bilah. Propeller dengan 2 bilah memberikan efisiensi dan responsi yang lebih cepat. Namun untuk kebutuhan stabilitas yang lebih baik, propeller dengan 3 atau 4 bilah sering digunakan. Drone yang membawa beban berat atau yang digunakan untuk sinematografi bahkan dapat menggunakan propeller dengan 5 bilah atau lebih. Yang keempat, ukuran. Propeller yang lebih kecil memberikan respon yang cepat dan cocok untuk drone balap. Sedangkan propeller besar memberikan daya angkat yang lebih kuat. Ideal untuk drone dengan beban yang berat juga. Dan yang terakhir, pengaplikasian. Desain propeller juga disesuaikan dengan tujuan penggunaannya.
Drone balap biasanya menggunakan propeller high pitch untuk kecepatan tinggi. Sementara itu, drone sinematografi mengutamakan low pitch untuk stabilitas dan efisiensi. Lalu ada juga propeller lipat yang bahkan tersedia untuk drone portable, memberikan fleksibilitas saat penyimpanan seperti sampel dari DJI. Dan kesimpulannya, 5 faktor utama dalam desain propeller ini bekerja sama untuk menentukan performa drone sendiri. Pemilihan propeller yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan, apakah itu untuk kecepatan, stabilitas, atau kemampuan membawa beban. Dan dikarenakan di sini kita banyak menyinggung drone dari DJI sebagai standarisasinya, kita nggak keberatan jika DJI ingin mensponsori kita ke depannya. Sekarang mari kita lihat lebih dekat otak dari drone. Flight Controller. Yang pertama ada Flight Controller atau otak dari drone. Kamu bisa bayangkan sebuah drone yang terkena hembusan angin secara mendadak. Dalam situasi seperti ini, operator harus mengendalikan dan menyesuaikan kecepatan serta arah rotasi setiap baling-baling dalam waktu kurang dari 1 detik. Jika tidak, drone mungkin bisa terjatuh. Jelas, penyesuaian yang presisi dengan kecepatan seperti itu sulit dilakukan secara manual oleh tangan manusia. Nah, disinilah bagian paling penting dari drone hadir untuk proses penyelamatan drone kalian, yaitu dengan hadirnya Flight Controller. Flight Controller dapat dianggap sebagai pilot kecil yang cerdas di dalam drone yang bertugas menavigasi drone kita untuk melalui situasi yang sulit. Komponen ini memungkinkan operator menggunakan kontrol sederhana seperti throttle, pitch, roll, dan yaw, sehingga pengoperasian drone menjadi semudah memainkan video game. Sensor, pahlawan tanpa tanda jasa pada drone modern. Untuk mencapai tingkat presisi ini, Flight Controller membutuhkan banyak sinyal input dari berbagai sensor. Dan selamat datang di dunia sensor drone yang menarik, karena kita akan membahas semuanya di sini. Kamu mungkin akan terkejut mengetahui bahwa ukuran sebagian besar sensor pada drone modern sebanding dengan seekor semut. Untuk membuat sensor kecil namun sangat akurat ini digunakan teknologi MEMS atau Micro Electromechanical Systems. Teknologi ini adalah mesin berskala mikro dengan komponen yang benar-benar bergerak. Sensor-sensor yang paling krusial dalam grup ini adalah accelerometer, gyroscope, dan magnetometer. Ketiga sensor ini digabungkan untuk membentuk IMU atau Inertial Measurement Unit. IMU adalah raja sensor drone. Sensor ini mengukur kecepatan dan rotasi. Pada sensor accelerometer MEMS ini, saat drone mengalami gaya, pergerakan terjadi antara plat-platnya. Dua plat yang diletakkan berdampingan memiliki kapasitansi. Ketika jarak antara plat berubah, kapasitansi juga akan berubah. Variasi kapasitansi ini dapat dengan mudah diubah menjadi sinyal listrik dan diberikan ke pengontrol untuk perhitungan. Selanjutnya, untuk mencapai percepatan dalam 3 arah, kita memerlukan akselerometer 3 sumbu. Saat kita memasukkan gyroscope juga ke dalam unit tersebut, bersama dengan nilai gaya, kita bisa mengukur rotasi dalam berbagai bidang. Lalu sensor barometer berbasis MEMS juga digunakan untuk menentukan ketinggian dari drone. Sekarang, flight control atau prosesor harus menggunakan dengan tepat semua sinyal yang dikumpulkan oleh sensor-sensor ini untuk mengambil keputusan yang benar. Sebelum masuk ke bagian prosesor, bagaimana kita bisa memastikan bahwa sinyal yang dihasilkan oleh sensor cukup akurat? Noise misalnya bisa mempengaruhi akurasi sensor. Beberapa penyebab noise meliputi defect. Lalu ada juga gangguan yang disebabkan oleh getaran mekanis baling-baling drone. Dan sampel yang ketiga sebagai contohnya ada juga gangguan dari elektromagnetik atau sinyal magnetik lainnya. Drone modern menggunakan sensor fusion untuk mengatasi masalah ini. Misalnya, sensor GPS yang digabungkan dengan IMU bisa memberikan informasi dasar tentang ketinggian drone. Namun, kita juga bisa membuat pengukuran ini jauh lebih akurat jika kita mengintegrasikan teknologi radar juga. Dan ini adalah sensor fusion, yakni komponen dengan berbagai sensor yang bekerja sama untuk menghasilkan pengukuran yang lebih efektif, efisien, dan akurat. Lebih jauh lagi, drone modern dilengkapi juga dengan sistem keamanan canggih untuk memastikan mereka tidak menabrak saat terbang, bahkan di lingkungan yang penuh dengan rintangan. Teknologi ini bekerja berkat bantuan berbagai jenis sensor juga.
Kamera stereo dan lidar. Kamera stereo bekerja seperti mata manusia, menciptakan gambaran 3D untuk mendeteksi objek, sedangkan lidar menggunakan laser untuk memetakan lingkungan dengan presisi tinggi. Teknologi ini biasanya digunakan pada drone kelas atas yang memerlukan navigasi kompleks. Jadi, setiap kali drone terbang, sistem ini bekerja layaknya indera mereka, memindai sekeliling dan memberikan informasi ke pengendali utama. Jika ada rintangan di depan, drone akan otomatis menyesuaikan jalur atau berhenti sejenak untuk menghindari tabrakan. Bagaimana? Canggih bukan? Sistem ini membuat drone semakin aman, bahkan saat terbang di tempat yang sempit atau penuh hambatan. Selanjutnya kita beralih ke bagian sistem pengendalian, yakni bagian pengambil keputusan pada drone. Dengan mengandalkan sinyal-sinyal akurat ini, kita dapat melanjutkan ke bagian pengambil keputusan dari drone, yaitu sistem pengendalian yang mencakup logika pengendalian. Logika pengendalian adalah algoritma yang lebih lanjut, mengurangi kesalahan, dan mengambil keputusan. Salah satu algoritma tersebut adalah Kalman Filter atau KF. Algoritma dari KF adalah membaca data masa lalu dan sekarang untuk menentukan kondisi drone, dan menggunakan logikanya untuk tugas-tugas seperti navigasi GPS, kembali ke rumah atau return to home, dan di dalam hal ini menstabilkan drone setelah efek angin yang merusak. Yang mana, pada akhirnya algoritma KF yang sama yang dimasukkan ke dalam prosesor dengan gerbang logika, transistor, dan lain-lain, membuat keputusan cerdas untuk mengendalikan kecepatan motor BLDC. Yap, hanya dengan mengendalikan kecepatan 4 motor BLDC dengan cara yang cerdas, drone quadcopter dapat menghadapi lingkungan yang menantang. Saat ini, sebuah perusahaan bernama DJI adalah salah satu pemain utama di pasar drone consumer. Mereka menggunakan algoritma pengendalian penerbangan canggih, IMU ganda untuk lebih banyak keandalan, dan sistem peredaman getaran unik untuk mengurangi kesalahan pada output sensor. Di mana bisa kita simpulkan algoritma yang canggih adalah salah satu kunci keberhasilan mereka. Di sisi lain, jika dibandingkan dengan DJI, perusahaan-perusahaan seperti Parrot, Autel, dan Yuneec tidak memiliki pangsa pasar sebanyak DJI dalam drone UAV konsumen. Drone-drone ini kurang memiliki penyempurnaan dan ketelitian yang bisa kamu dapatkan pada produk-produk dari DJI. So, untuk DJI lagi-lagi, kalau kalian ingin mensponsori kita, jangan ragu-ragu untuk kontak kita ya. Kita sudah melihat bagaimana pengendalian motor BLDC yang cerdas oleh algoritma Kalman Filter memastikan penerbangan drone yang stabil dan mulus. Kekuatan yang dibutuhkan oleh motor BLDC ini, sirkuit elektronik, antena, dan sensor-sensor disuplai oleh baterai lithium ion. Lalu drone ini juga menerima sinyal kontrol dari penggunaan melalui teknologi frekuensi radio umum. Dan untuk drone consumer, jarak komunikasi biasanya antara 1 hingga 2 km. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang cukup menarik. Bagaimana jika drone secara tidak sengaja keluar dari jangkauan komunikasi ini? Untuk mendapatkan drone yang hilang, drone modern menggunakan teknologi GPS dan internet berbasis menara secara bersamaan. Di mana jika kita teliti, operator akan mengatur lokasi home saat memulai penerbangan drone dengan bantuan GPS sebagai penanda titik awal yang disimpan di dalam memori dan prosesor. Ini memungkinkan drone yang hilang untuk kembali dengan aman ke lokasi home. Fitur ini biasanya disebut sebagai return to home. Dan itu dia pembahasan yang bisa kita berikan di video kali ini. Seperti biasa, jika kamu suka dengan pembahasan kita kali ini, jangan lupa untuk berdiskusi di kolom komentar di bawah. Baik dari pengalaman kamu, suka duka dalam menggunakan drone, bahkan jika kamu ingin memberikan kritik baik yang berkaitan dengan pembahasan drone ini ataupun mungkin cara pengemasan video kita. Atau masukan-masukan lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. And thanks for watching.